Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu sehat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan beredarnya surat edaran Menpan RB dengan nomor B garing 1527 garing M.SM.01.00/2023 yang meminta kepada pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat maupun daerah dalam hal mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan bagi tenaga non-aparatur sipil negara. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tentunya ini adalah merupakan satu kabar gembira yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer bahwa memang pemerintah pusat tetap mengakui keberadaan honorer ini sehingga dicetuskan satu surat edaran bahwa honorer tidak akan di-PHK secara massal. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, maka kita perlu tahu apa kira-kira ya tujuan Menpan RB untuk menyurati instansi pemerintah pusat maupun daerah atau menyurati para PPK ini terkait dengan anggaran yang harus disediakan untuk tenaga honorer. Nah, untuk itu Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Dilansir dari jakartakompas.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menerbitkan surat edaran atau SE bernomor B garing 1527 garing M.SM.01.00 garing 2023 yang meminta kepada pejabat pembina kepegawaian atau para PPK di masing-masing instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan bagi tenaga honorer non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer non-ASN yang disebut dengan tenaga honorer ini. Nah, tentunya ini adalah merupakan satu kabar gembira bagi seluruh Bapak Ibu honorer karena memang pemerintah pusat tetap mempertahankan keadaan honorer sebagaimana dicetuskannya surat edaran Menpan RB terbaru dengan nomor B 1527/2023 ini. Bapak Ibu honorer bersyukur dan wajib ya bersyukur karena memang ini adalah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan Bapak Ibu honorer. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa tenaga honorer masih diperlukan dan memang sangat diperlukan dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Yang notabene honorer tetap dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Jadi dengan demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB meminta kepada instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah untuk menjalankan sejumlah langkah. Nah, kira-kira apa langkah yang dimaksud Bapak Ibu? Ikuti terus informasi berikut. Langkah pertama yaitu PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga honorer non-aparatur sipil negara yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-aparatur sipil negara dalam basis data Badan Kepegawaian Negara atau dalam basis data BKN. Jadi demikian perintah dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dilansir siaran pers di laman resmi Kementerian Pan RB pada hari Jumat 28 Juli 2023. Kemudian surat edaran juga menegaskan bahwa semua instansi pemerintah harus mengalokasikan pembiayaan tenaga honorer non-aparatur sipil negara yang pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga honorer non-ASN selama ini. Adapun saat ini pemerintah bersama dengan DPR RI
serta berbagai pemangku kepentingan sedang melakukan penataan tenaga non-aparatur sipil negara dan mencari solusi terbaik. Ingat Bapak Ibu ya, jadi itulah yang sedang dipikirkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI saat ini. Setelah terbitnya surat edaran terkait dengan tidak adanya PHK dan seterusnya, ada ketegasan Bapak Ibu ya terhadap 4 poin pokok yang disampaikan oleh Menpan RB sebelumnya, maka yang dipikirkan pemerintah pusat maupun DPR RI sekarang adalah solusi terbaik. Tentunya solusi terbaiknya adalah yang diharapkan oleh para honorer, yaitu pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Sebagaimana diketahui, jumlah tenaga honorer non-ASN sendiri saat ini mencapai 2,3 juta orang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang terdiri dari instansi pusat maupun instansi daerah. Jadi data tersebut ini sudah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Berarti dengan sudah diaudit Bapak Ibu, maka ada keyakinan kita sah dan resmi keberadaan honorer non-ASN yang 2,3 juta sekian yang telah terdaftar dalam basis data Badan Kepegawaian Negara atau dalam basis data BKN. Sementara itu, menurut Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Aparatur Kemenpan RB Alex Denny, awalnya jumlah tenaga non-aparatur sipil negara atau jumlah honorer ini diproyeksikan hanya tinggal sekitar 400.000 pada akhir 2022. Yang mana 400.000 orang ini diprediksi hanya honorer lama, yaitu honorer kategori 2. Ternyata begitu didata jumlahnya melonjak mencapai 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintahan daerah. Ataupun ini mungkin karena sebelumnya pendataannya itu belum tersentuh ya, atau tidak semua honorer di daerah itu terdata, maka jumlahnya sangat membengkak menjadi 2,3 juta orang. Jadi dengan kondisi tersebut, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden Jokowi, kami mencari jalan tengah. Ingat Bapak Ibu ya, ini yang disampaikan oleh Deputi Bidang SDM Kemenpan RB Alex Denny, katanya, kami mencari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Jadi coba bayangkan kalau 2,3 juta tenaga honorer non-ASN ini tidak boleh lagi bekerja per akhir November 2023. Maka 2,3 juta tenaga non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja, ujarnya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, dengan ketegasan yang telah disampaikan ini, selamat bagi 2,3 juta tenaga non-ASN yang harus diselesaikan dan diurus oleh pemerintah di tahun 2023 tahun ini. Katanya harus diamankan dulu, ya. Sangat bersuka cita. 2,3 juta tenaga honorer diamankan oleh pemerintah. Skema-skemanya sedang dirumuskan bersama. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya itu sedang dirumuskan dengan memperhatikan masukan berbagai pihak. Ini kata Alex. Jadi Alex menambahkan pedoman lain yang harus ditaati adalah memastikan pendapatan honorer non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan, ujar dia. Pemerintah, lanjut Alex, juga terus menjalankan rekrutmen aparatur sipil negara setiap tahunnya dengan memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Sebagai contoh, tahun 2023, pemerintah membuka rekrutmen sekitar 1,03 juta ASN yang prosesnya dimulai berkisar bulan September 2023 tahun ini. Dan ini sudah berulang kali disampaikan Bapak bahwa di bulan September 2023 ini ada rekrutmen 1,03 juta ASN yang prosesnya harus memang dimulai di bulan September ini. Jadi kita harus berhitung kemampuan anggaran pemerintah. Setiap tahun kita coba terus rekrutmen agar yang tenaga non-ASN ini menjadi ASN secara bertahap sesuai kemampuan anggaran tentunya. Tetapi tentu harus bertahap, ujar dia. Alex menegaskan penataan tenaga honorer ini diperkuat dengan pelarangan dan pembatasan sangat ketat terhadap rekrutmen tenaga honorer non-aparatur sipil negara.
PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai honor non-ASN untuk mengisi jabatan ASN yang masih ada kekosongan. Untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan perundang-undangan, ujar dia. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.